Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya mau sharing salah satu topiknya, yaitu tentang fokus terhadap firman Tuhan. Topik ini adalah salah satu favorit saya karena ini merupakan langkah awal dalam mempelajari firman Tuhan dan untuk menikmati setiap janji firman Tuhan. Amsal 4 ayat 20-21 menyatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu." Di 20 dikatakan, perhatikanlah perkataanku. Saya pernah punya pengalaman ketika orang berbicara kepada saya, namun saya tidak fokus kepada ucapannya, saya fokus kepada hal yang lain. Saya sangat sedikit mendapat informasi tentang apa yang dikatakannya. Saya lebih banyak mendapatkan informasi tentang apa yang saya fokuskan. Jadi, mendengar firman Tuhan bukan cuma sekedar hanya mendengarkan, tetapi kita harus mengarahkan telinga kita, harus fokus. Sama seperti ketika suatu kamera, ketika kita melakukan memfokuskan kepada sesuatu, objek tersebut akan semakin jelas dan sekitarnya akan semakin kabur. Sama seperti firman Tuhan, ketika kita memfokuskan kepada firman Tuhan tersebut, kita akan bisa melihat kebenarannya. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Sesuatu hal yang kita fokuskan, apakah itu firman Tuhan, apakah itu masalah, itu akan menjadi sangat besar sekali. Ini bukan cuma sekedar soal permainan kata-kata atau permainan pikiran, tetapi itu adalah realita kehidupan. Bapak Ibu bisa melihat di setiap area kehidupan. Tadi saya sudah bilang mengenai di kamera, saya tadi bilang mengenai mendengarkan orang lain. Jadi kita sangat perlu sekali untuk melakukan fokus terhadap firman Tuhan. Efeknya apa ketika kita melakukan fokus terhadap firman Tuhan? Efeknya ada di Amsal 4 ayat 22 di selanjutnya. Ketika kita fokus terhadap firman Tuhan, mengarahkan telinga kepada ucapannya, dan tidak membiarkan ini menjauh dari mata kita, dan menyimpannya dalam lubuk hati kita, yaitu kita tanam benih firman tersebut di hati kita, maka karena itulah yang menjadi kehidupan. Firman Tuhan tersebut akan menjadi kehidupan bagi setiap orang yang fokus, bagi setiap orang yang memperhatikan, bagi setiap orang yang menyimpan di dalam lubuk hatinya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Seluruh tubuh, tidak ada terkecuali apapun. Buat Bapak Ibu yang saat ini lagi mengalami kendala di kesehatan, ini obat bagi seluruh tubuh, tidak mempunyai efek samping. Simpan firman Tuhan ini, fokus terhadap firman Tuhan ini, dan simpan, itu menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Dan ini sangat penting sekali. Kita bisa melihat contoh hal ini pada saat bangsa Israel akan menjajaki tanah Kanaan. Musa mengirim 12 pengintai, yaitu ada 10 pengintai dan Yosua dan Kaleb. Mereka melihat hal yang sama, mereka melihat tanah yang sama, mereka melihat raksasa yang sama, mereka melihat tanah yang subur luar biasa. Tetapi mereka mempunyai dua fokus yang berbeda. Yosua dan Kaleb memilih fokus akan janji Tuhan. Kita bisa melihat di Keluaran 6 ketika Tuhan memberikan janji kepada Musa untuk bangsa Israel bahwa mereka akan pergi ke tanah Kanaan, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Fokus Yosua dan Kaleb itu hanya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan. Sedangkan 10 pengintai yang lain itu fokus kepada hal-hal yang memberatkan mereka, fokus kepada masalah. Mereka melihat hal yang sama, tapi fokus mereka berbeda. Dan efeknya apa? Efeknya ketika kita melihat kepada fokus kepada firman Tuhan, Yosua dan Kaleb mendapat kehidupan. Di antara bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian. Sedangkan 10 pengintai dan bangsa Israel yang tidak percaya tidak masuk. Mereka tidak mendapatkan kehidupan bagi yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi ini sudah janji firman Tuhan, kita bisa melihatnya contoh di bangsa Israel juga, dan banyak lagi di perjanjian baru juga kita bisa lihat. Jadi Bapak Ibu, saya semangatin lagi kita semua untuk fokus kepada firman Tuhan. Karena itulah menjadi jawaban bagi seluruh
kehidupan kita dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya kita. Sekian renungan saya hari ini. Shalom Bapak Ibu.